Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Guru Hebat melalui channel YouTube kami Ciku FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kita akan melanjutkan terkait pembahasan soal PCK, Pedagogical Content Knowledge untuk bidang IPA. Nah, untuk soal-soal ini Bapak Ibu, semoga ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk persiapan UKP PPK ya, ujian berbasis komputer UTBK di nanti saat ujian begitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita lanjutkan pembahasan soalnya untuk nomor soal 11 hingga 20. Baik Bapak Ibu, di sini kita lanjut ke nomor soal 11 ya. Mengembangkan modul ajar, guru harus menggunakan berbagai contoh konkret dan analogi untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan manfaat penggunaan contoh konkret dan analogi tersebut bagi proses pembelajaran siswa? A. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah. B. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk mengingat konsep-konsep abstrak dengan lebih lama. C. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk menerapkan konsep-konsep abstrak dalam kehidupan sehari-hari. D. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dengan lebih mudah. E. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk memahami perbedaan antar konsep abstrak. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor soal 11? Baik, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Contoh konkret dan analogi dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah. Nah Bapak Ibu, untuk contoh konkret dan analogi ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah dengan cara menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan hal-hal yang sudah mereka kenal dan pahami. Nah, hal ini dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep abstrak. Konsep-konsep abstrak seringkali sulit dipahami oleh siswa ya, karena tidak memiliki bentuk fisik yang konkret. Nah, contoh konkret dan analogi ini berperan sebagai jembatan penghubung antar konsep abstrak yang sulit dipahami dengan pengalaman nyata siswa. Dengan membandingkan konsep abstrak dengan sesuatu yang sudah familiar, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, mengapa opsi lain itu kurang tepat ya, seperti opsi B ya, dimana contoh konkret dan analogi ini dapat membantu siswa untuk mengingat konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah. Nah, memang benar Bapak Ibu, contoh konkret dan analogi ini dapat membantu siswa mengingat konsep ya, tetapi manfaat utamanya adalah dalam pemahaman awal begitu. Lalu pilihan opsi C, D, dan E ya, ini sebenarnya penerapan konsep Bapak Ibu, seperti mengerjakan soal begitu ya, dan membedakan konsep itu adalah tahap-tahap setelah pemahaman awal terbentuk. Contoh konkret dan analogi terutama berguna dalam tahap awal ini.
Jadi misalkan kita contoh konkretnya, konsepnya itu fotosintesis Bapak Ibu ya. Nah, contoh konkretnya itu kita bisa menjelaskan proses fotosintesis dengan analogi pabrik yang mengubah bahan mentah seperti karbon dioksida dan air ya menjadi produk yang seperti glukosa dan oksigen dengan bantuan energi matahari. Nah, untuk manfaat dari penggunaan contoh konkret dan analogi itu sendiri Bapak Ibu, itu bisa membuat pembelajaran tuh bisa lebih menarik ya, karena contoh konkret dan analogi membuat pembelajaran lebih hidup dan menarik saja. Kemudian mempermudah visualisasi ya. Jadi siswa dapat membayangkan konsep abstrak dalam bentuk yang lebih konkret. Kemudian bisa membuat koneksi dengan dunia nyata. Jadi siswa dapat melihat relevansi konsep abstrak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dapat meningkatkan motivasi belajar Bapak Ibu. Jadi ketika siswa itu merasa konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya penggunaan contoh konkret dan analogi ini merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak ya, memahami konsep-konsep yang abstrak. Dengan menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata siswa, di sini kita sebagai seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan mudah diingat. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 11. Baik, kita lanjut ke nomor 12 Bapak Ibu. Ya. Salah satu strategi untuk menerapkan pembelajaran berstruktur dan berkesinambungan IPA SMP adalah A. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. B. Membentuk kelompok belajar siswa yang heterogen. C. Memberikan tugas individual kepada siswa. D. Memberikan penilaian yang hanya fokus pada hafalan. Atau E. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 12? Baik, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Jadi sebenarnya pembelajaran IPA ya, pembelajaran IPA di SMP yang berstruktur dan berkesinambungan di sini membutuhkan pendekatan yang beragam dan menarik untuk menjaga keterlibatan siswa begitu, menggunakan berbagai metode pembelajaran ya, seperti eksperimen, kemudian diskusi kelompok, proyek, presentasi, atau simulasi. Ini sebenarnya akan memenuhi gaya belajar yang berbeda. Jadi setiap siswa itu kan memiliki cara belajar yang berbeda ya. Nah, dengan variasi metode, semua siswa dapat terlibat aktif dan mendapatkan pemahaman yang optimal. Kemudian juga bisa meningkatkan minat belajar Bapak Ibu. Metode yang menarik dan interaktif akan membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mempermudah pemahaman konsep. Jadi konsep-konsep IPA seringkali itu kan abstrak. Nah, dengan menggunakan berbagai metode, siswa dapat memahami konsep dari berbagai sudut pandang. Kemudian mengembangkan keterampilan. Jadi selain pengetahuan, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, kenapa opsi B ini kurang tepat Bapak Ibu ya? Karena membentuk kelompok belajar heterogen ya, itu memang baik, tetapi ini hanya salah satu strategi, bukan satu-satunya. Kemudian dengan tugas individual begitu ya. Nah, tugas individual juga penting Bapak Ibu, namun tidak cukup untuk mencapai pembelajaran yang berstruktur dan berkesinambungan. Kemudian dengan penilaian yang hanya berfokus pada hafalan.
Nah, ini hafalan ini akan menghambat pengembangan berpikir kritis dan pemahaman konsep Bapak Ibu. Lalu yang opsi E ya, belajar mandiri begitu. Belajar mandiri sebenarnya memang penting Bapak Ibu, tetapi perlu diimbangi dengan bimbingan guru dan interaksi dengan teman sebaya. Jadi, dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, di sini guru dapat menciptakan pembelajaran IPA yang berstruktur, berkesinambungan, dan juga efektif. Hal ini akan membantu siswa untuk memahami konsep-konsep IPA dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut ke soal nomor 13 ya Bapak Ibu. Salah satu tantangan dalam menerapkan pembelajaran berstruktur dan berkesinambungan IPA SMP adalah A. Kurangnya sumber belajar yang berkualitas, B. Kesulitan dalam merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif, C. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran, D. Kesulitan dalam menilai kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan, atau E. Semua benar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor soal 13? Ya, jawabannya adalah yang Bapak Ibu ya, semua benar. Nah, Bapak Ibu, memang benar ya bahwa menerapkan pembelajaran berstruktur begitu ya dan berkesinambungan IPA SMP dapat menghadirkan beberapa tantangan seperti kurangnya sumber belajar yang berkualitas, kemudian kesulitan dalam merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif, kemudian kurangnya waktu untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran, lalu kesulitan dalam menilai kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, namun dengan perencanaan dan persiapan yang matang Bapak Ibu, tantangan-tantangan ini juga dapat diatasi begitu. Nah, misalkan yang opsi yang A Bapak Ibu ya, kurangnya sumber belajar yang berkualitas. Di sini kita memang seringkali guru kesulitan menemukan sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum atau yang mutakhir begitu ya dan menarik bagi siswa. Kemudian kesulitan dalam merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif begitu. Ini juga membuat pembelajaran IPA yang tidak hanya menyampaikan materi Bapak Ibu. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga harus menarik, harus interaktif, memerlukan kreativitas dan waktu yang cukup bagi guru. Kemudian kurangnya waktu ya untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran. Di sini terkadang kurikulum yang padat dan waktu yang terbatas seringkali membuat guru merasa terburu-buru dalam menyampaikan materi. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kesulitan dalam menilai kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan ya. Memang tidak hanya sebatas tes tertulis, tetapi juga mencakup penilaian kinerja, sikap, dan proses belajar siswa. Ini juga membutuhkan waktu dan instrumen penilaian yang beragam, begitu Bapak Ibu. Nah, mengapa semuanya itu benar ya? Baik A, opsi B, opsi C, opsi D begitu ya. Karena di sini adanya kompleksitas dari masalah. Kemudian konteks yang berbeda-beda dan juga perkembangan yang dinamis. Nah, jadi seperti itulah untuk jawaban soal nomor 13 Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Seorang guru IPA SMP
ingin menyusun modul ajar yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep IPA lebih mudah dan mendalam. Pendekatan yang paling relevan untuk digunakan dalam menyusun modul ajar tersebut adalah A. Pendekatan deduktif, B. Pendekatan induktif, C. Pendekatan tematik, D. Pendekatan saintifik, atau E. Pendekatan kontekstual. Jadi yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor soal 14? Baik, jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya, pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini Bapak Ibu sangat sesuai dalam pembelajaran IPA ya, karena menekankan pada metode ilmiah yang mencakup kegiatan seperti ada mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan hasil. Nah, proses ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan kritis, serta melibatkan mereka dalam eksplorasi dan pemahaman konsep secara mendalam melalui pengalaman langsung dan analisis. Nah, Bapak Ibu, untuk pendekatan deduktif ya, baik kita besarkan sedikit. Nah, untuk pendekatan deduktif sendiri, Bapak Ibu, ini pendekatan ini itu berfokus pada pemberian teori atau prinsip umum terlebih dahulu, yang kemudian diaplikasikan dalam contoh-contoh khusus. Meskipun ini bisa bermanfaat ya, pendekatan ini cenderung membuat siswa itu pasif Bapak Ibu, karena guru yang mendominasi dalam penyampaian materi. Kemudian pemahaman yang mendalam itu juga sulit dicapai jika siswa hanya mengandalkan penjelasan teoritis tanpa mengalami proses ilmiah secara langsung. Kemudian opsi yang B ya, pendekatan induktif begitu. Pendekatan ini dimulai dengan mengamati fenomena atau contoh-contoh khusus sebelum menarik kesimpulan umum. Nah, meskipun relevan dalam sains, pendekatan induktif saja tidak selalu cukup komprehensif ya untuk membantu siswa memahami konsep IPA secara keseluruhan. Kemudian, opsi C, pendekatan tematik. Nah, ini lebih sering digunakan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, seperti di sekolah dasar, di mana pembelajaran mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Meskipun tematik ini bisa membantu mengaitkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari, ini juga tidak selalu cocok untuk penyusunan modul IPA yang mendalam pada tingkat SMP. Kemudian opsi yang E ya, pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan ini itu menekankan pada relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Jadi memang ini penting ya, kehidupan kontekstual ya, terkait pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Namun pendekatan ini itu tidak secara spesifik menekankan pada metode ilmiah yang esensial dalam pembelajaran IPA. Sementara itu, pendekatan saintifik ini dapat mengakomodasi unsur kontekstual dengan cara yang lebih eksploratif begitu. Jadi ini juga masuk ke dalam saintifik ya. Jadi opsi yang D ini, pendekatan saintifik, paling mendukung mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah dan pemahaman mendalam dalam pembelajaran IPA. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Baik, salah satu strategi untuk menyusun modul ajar IPA SMP dengan pendekatan kontekstual adalah A. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, B. Membentuk kelompok belajar siswa yang heterogen, C. Memberikan tugas individual kepada siswa, D. Memberikan penilaian yang hanya berfokus pada hafalan, E. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 15?
Baik, untuk jawaban nomor 15 adalah yang A Bapak Ibu ya, yang paling tepat ya. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, pendekatan kontekstual ya. Di sini pendekatan kontekstual itu kan menekankan pembelajaran yang relevan dengan pengalaman nyata siswa, dan untuk menerapkan ini penggunaan metode yang interaktif dan menarik ini sangat penting begitu. Nah, aktivitas pembelajaran yang kontekstual itu harus memungkinkan siswa untuk mengaitkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari mereka melalui eksplorasi, diskusi, simulasi, ataupun eksperimen. Nah, metode yang menarik dan interaktif akan membantu siswa membangun koneksi antara konsep ilmiah dan dunia nyata, sehingga pemahaman mereka itu menjadi lebih bermakna dan mendalam. Kemudian, opsi B kenapa tidak tepat ya untuk membentuk siswa yang heterogen begitu. Nah, meskipun pembelajaran kolaboratif itu penting dalam pendekatan kontekstual, ini hanya salah satu strategi. Tanpa penggunaan metode yang menarik dan interaktif, pembelajaran dalam kelompok itu tidak akan efektif dalam memfasilitasi pembelajaran kontekstual. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian memberikan tugas individual begitu. Nah, tugas individual bisa membantu siswa belajar secara mandiri. Tetapi jika tidak dikaitkan dengan konteks yang nyata, strategi ini juga tidak sepenuhnya mendukung pendekatan kontekstual. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian memberikan penilaian yang berfokus pada hafalan. Nah, ini juga justru bertentangan ya. Pendekatan kontekstual itu bertentangan dengan penilaian yang hanya berfokus pada hafalan, karena untuk kontekstual itu kan menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyata seperti itu. Kemudian opsi yang E ya, siswa itu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu bisa menjadi bagian dari pendekatan kontekstual, tetapi tanpa metode interaktif dan keterkaitan dengan konteks yang relevan, hal ini itu tidak cukup untuk membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna. Jadi, opsi A ini Bapak Ibu memastikan pembelajaran berlangsung secara aktif, relevan, dan menarik sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan kontekstual. Jadi yang tepat adalah memang yang A begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Yoga adalah peserta didik dari SMP Negeri 2 Sukamandi yang sedang mengalami kesulitan memahami konsep tata surya karena merasa materi pembelajaran terlalu abstrak. Sebagai guru IPA, hendaknya dapat menggunakan strategi pembelajaran yang memadukan konten, pedagogi, dan teknologi. Berikut ini cara guru untuk membantu Yoga adalah: A. Memberikan ceramah dengan menggunakan PowerPoint dan menunjukkan video animasi tentang tata surya. B. Membawa siswa ke observatorium untuk mengamati benda-benda langit secara langsung. C. Mendiskusikan artikel ilmiah tentang tata surya dan meminta siswa untuk membuat peta konsep. D. Melakukan simulasi pergerakan planet-planet di tata surya menggunakan software edukasi. E. Meminta siswa untuk membuat model tata surya 3 dimensi dari bahan-bahan bekas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk gurunya bisa membantu Yoga ya dalam mempelajari materi konsep tata surya ini ya, karena menurut Yoga materinya ini terlalu abstrak begitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, pilihan jawaban yang tepat adalah yang D ya.
melakukan simulasi pergerakan planet-planet di tata surya menggunakan software edukasi. Nah, alasannya Bapak Ibu ya, karena strategi ini ya memadukan konten di sini tata surya begitu ya, kemudian pedagogi dengan simulasi pergerakan planet, kemudian teknologi begitu ya melalui software edukasi sesuai dengan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Menggunakan software simulasi ini memungkinkan yoga untuk memvisualisasikan pergerakan planet secara interaktif yang akan membantu mengatasi kesulitan memahami konsep tata surya yang abstrak. Dengan simulasi, siswa dapat berinteraksi dengan konsep secara dinamis yang memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan juga konkret. Nah, pilihan opsi A ya, memberikan ceramah menggunakan PowerPoint kemudian menunjukkan video animasi. Nah, PowerPoint dan video animasi memang menggunakan teknologi, tetapi metode ini tuh bersifat pasif. Sedangkan siswa seperti yoga yang mengalami kesulitan dengan konsep yang abstrak mungkin memerlukan pendekatan yang lebih interaktif ya, daripada hanya sekedar mendengarkan ceramah atau menonton video. Kemudian membawa siswa ke observatorium ya, begitu. Nah, ini adalah strategi yang baik ya untuk mengaitkan konsep dengan pengalaman langsung, tetapi tidak selalu mudah dilakukan secara rutin dan juga bisa memakan waktu dan biaya begitu. Selain itu, observasi langsung benda langit itu tidak selalu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pergerakan planet dalam konteks tata surya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mendiskusikan artikel ilmiah tentang tata surya, kemudian siswa membuat peta konsep. Nah, meskipun diskusi dan juga peta konsep ini bisa membantu siswa yang lebih verbal, namun strategi ini bersifat abstrak dan mungkin tidak cukup efektif bagi siswa seperti yoga ya, yang memerlukan visualisasi dan interaksi dengan konsep yang lebih dinamis. Kemudian opsi E ya, meminta siswa membuat model tata surya 3 dimensi dari bahan bekas. Nah, membuat model tata surya ini adalah kegiatan yang baik untuk visualisasi. Tetapi seringkali model fisik itu tidak dapat merepresentasikan skala jarak atau pergerakan planet secara realistis. Simulasi berbasis teknologi ya, dengan menggunakan software edukasi ini itu lebih unggul Bapak Ibu dalam melakukan representatif yang akurat dan interaktif begitu. Jadi opsi yang D ini adalah yang paling relevan untuk mengatasi kesulitan yoga dalam memahami konsep abstrak melalui penggunaan teknologi interaktif yang mendukung pembelajaran IPA. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 16. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17 Bapak Ibu. Pak Badrun ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dalam mata pelajaran IPA. Manakah platform teknologi yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran tersebut? A. Google Classroom, B. Khan Academy, C. Edmodo, D. Tingling, atau E. Flipgrid. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek, project based learning pada mata pelajaran IPA? Ini menggunakan platform yang mana kira-kira? Untuk jawabannya adalah kita menggunakan Tingling Bapak Ibu ya, menggunakan Tingling. Nah, Tingling ini itu adalah platform yang paling cocok untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek atau project based learning
dalam mata pelajaran IPA. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, ini itu tingling itu interaktif ya, interaktivitas begitu. Nah, tingling memungkinkan guru untuk membuat gambar, video, atau audio menjadi interaktif dengan menambahkan teks tagar gitu ya, dengan menambahkan tagar, kemudian teks atau bahkan video lain. Hal ini sangat berguna untuk menyajikan informasi yang kompleks dan menarik bagi minat siswa. Kemudian visualisasi. Nah, platform ini sangat baik dalam memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam IPA. Jadi guru dapat membuat poster digital interaktif yang menghubungkan berbagai elemen dalam suatu konsep. Kemudian ada juga kolaborasi. Jadi di thinking ini sendiri ya, memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat proyek. Mereka dapat menambahkan konten mereka sendiri ke dalam proyek yang sama. Kemudian presentasi. Jadi proyek yang dibuat di thinking ya, proyek yang dibuat di thinking ini sebenarnya dengan mudah dibagikan ya dan dipresentasikan kepada teman sekelas atau orang lain. Kemudian juga fleksibel begitu. Thinking dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek, mulai dari presentasi sederhana hingga proyek yang lebih kompleks. Nah, mengapa kita tidak memilih opsi A ya dengan Google Classroom begitu? Nah, Google Classroom ini lebih cocok untuk mengelola tugas Bapak Ibu, mengelola tugas, memberikan materi dan berkomunikasi dengan siswa. Kemudian Khan Academy begitu ya, ini lebih fokus pada video pembelajaran dan juga latihan soal. Kemudian ada Edmodo ya, Edmodo ini mirip dengan Classroom begitu, mirip dengan Classroom ya, lebih cocok untuk mengelola kelas secara umum. Lalu Flipgrid. Nah, Flipgrid ini lebih fokus pada video diskusi, cocok untuk kegiatan refleksi atau presentasi singkat. Jadi pilihan yang tepat adalah yang tingling begitu Bapak Ibu ya, karena tingling ini adalah alat yang sangat berguna untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran IPA. Nah, dengan fitur-fiturnya yang interaktif dan fleksibel, tingling dapat membantu siswa itu menjadi lebih aktif, kreatif, dan memahami konsep-konsep IPA dengan lebih baik. Misalkan pembelajaran IPA ya, IPA biologi begitu. Ini bisa membuat poster interaktif tentang sel, di mana setiap bagian sel itu dapat diklik untuk menampilkan informasi lebih lanjut. Kemudian untuk fisika ya, membuat simulasi interaktif tentang gerak benda, di mana siswa itu nanti dapat mengubah variabel dan melihat hasilnya. Kemudian untuk kimia, mungkin bisa membuat peta konsep interaktif yang menghubungkan berbagai konsep dalam kimia. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan tingling ya, begitu. Baik, lanjut ke soal nomor 18. Baik, terlewat ya. Baik. Seorang guru IPA ingin menerapkan model pembelajaran Think Pair Share atau TPS dalam materi fotosintesis. Pada tahap Think, guru meminta siswa untuk secara mandiri mempelajari materi fotosintesis dari buku teks. Pada tahap pair, siswa dibagi menjadi pasangan dan diminta untuk mendiskusikan pemahaman mereka tentang fotosintesis. Kemudian, pada tahap share, setiap pasangan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada seluruh kelas, begitu. Jadi, manakah kelemahan dari penerapan model pembelajaran TPS tersebut? Jadi kita cari kelemahannya begitu Bapak Ibu ya. Baik. A. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara kolaboratif. B. Guru tidak guru tidak dapat memantau secara langsung pemahaman siswa secara individu. C. Siswa yang kurang aktif mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi.
Atau D, model pembelajaran ini tidak efektif untuk materi yang kompleks dan abstrak. Atau E, model pembelajaran ini tidak sesuai untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 18? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Siswa yang kurang aktif mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Nah, untuk kelemahan dari penerapan model TPS ini ya, itu dalam model TPS ada kemungkinan bahwa siswa yang lebih aktif dalam kelompok pasangan akan mendominasi diskusi. Sementara siswa yang kurang aktif atau cenderung pendiam mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berbagi pemahaman mereka. Ini dapat menyebabkan beberapa siswa itu tidak terlibat secara maksimal dalam proses belajar dan mengakibatkan pemahaman yang tidak merata di antara anggota kelompok. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita tidak memilih yang A ya? Siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara kolaboratif. Jadi, justru ini sebaliknya Bapak Ibu. Model TPS itu dirancang untuk mendorong kolaborasi antara siswa ya, terutama pada tahap pair gitu. Kemudian yang B, guru tidak dapat memantau secara langsung pemahaman siswa secara individu. Nah, meskipun guru mungkin tidak dapat memantau semua siswa secara individu pada saat yang sama, guru di sini masih dapat mendapatkan pemahaman tentang pemahaman siswa melalui presentasi ya, dan diskusi kelas setelah tahap share begitu. Kemudian yang D, model pembelajaran ini tidak efektif untuk materi yang kompleks dan abstrak. Nah, model TPS ya, ini dapat diterapkan pada berbagai materi begitu, termasuk yang kompleks, asalkan guru memberikan bimbingan dan dukungan yang cukup. Jadi ini bukan kelemahan inherent dari model tersebut. Kemudian yang E ya, model pembelajaran ini tidak sesuai untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, model TPS ya, ini dapat diadaptasi untuk berbagai gaya belajar. Misalnya, siswa yang lebih suka belajar secara visual dapat didorong untuk menggunakan diagram atau grafik dalam presentasi mereka. Seperti itulah Bapak Ibu untuk jawaban nomor 18 ya. Jadi kelemahan untuk model TPS ini yang menjadi masalah yang paling menonjol dalam penerapan model TPS dalam konteks ini adalah siswa yang kurang aktif, mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 18. Baik, kita lanjutkan ke nomor soal 19 ya. Ya. 19, Pak Samsul ingin melihat peningkatan efektivitas model pembelajaran TPS pada materi tata surya. Pak Samsul melakukan beberapa modifikasi berikut. Yang pertama, pada tahap ting, guru memberikan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis tentang tata surya. Kemudian kedua, pada tahap pair, guru mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka sehingga setiap siswa dapat berdiskusi dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang sama. Kemudian ketiga, pada tahap share, guru meminta guru meminta setiap pasangan untuk membuat presentasi yang lebih kreatif dan menarik seperti poster, video animasi, atau model 3 dimensi. Nah,
manakah modifikasi yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas model pembelajaran TPS? Yang pertama, modifikasi satu saja, A. Kedua, B ya, modifikasi dua saja. C. Modifikasi 1 dan 2 saja. D. Modifikasi 1 dan 3 saja. Atau E. Modifikasi 2 dan 3 saja. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk modifikasi yang paling tepat dalam meningkatkan efektivitas model pembelajaran TPS? Baik, jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya. Modifikasi 1 dan 3 saja. Nah, alasannya Bapak Ibu pada modifikasi 1 ya, modifikasi 1 ini pada tahap ting di sini dengan memberikan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif tentang tata surya. Di sini guru dapat memfasilitasi diskusi yang lebih mendalam dan berarti selama tahap ting ya. Jadi pertanyaan yang baik itu akan membantu siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide baru. Kemudian modifikasi yang ketiga pada tahap share. Nah, di sini guru meminta pasangan siswa untuk membuat presentasi yang lebih kreatif, menarik, seperti poster, video animasi, atau model 3 dimensi. Ini akan meningkatkan keterlibatan siswa dan mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam tentang materi. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang lebih beragam dan juga menarik Bapak Ibu. Nah, untuk pilihan opsi A ya, modifikasi 1 saja begitu. Nah, terkait memberikan pertanyaan pemantik begitu yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini masuk Bapak Ibu ya, masuk ke dalam modifikasi yang dapat meningkatkan efektivitas model TPS begitu. Namun bukan hanya modifikasi 1 saja, masih ada modifikasi ketiga yaitu pada tahap share begitu. Jadi ini kurang tepat Bapak Ibu ya, tepat tapi kurang lengkap begitu. Kemudian modifikasi 2 saja. Nah, pada tahap pair ya, pada modifikasi kedua ini kan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar ya. Ini sebenarnya dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar itu dapat membantu diskusi, tetapi tanpa adanya pertanyaan pemantik yang menantang atau tugas presentasi yang kreatif mungkin tidak akan sepenuhnya mengoptimalkan potensi pembelajaran. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, modifikasi 1 dan 2 saja. Nah, modifikasi atau kombinasi 1 dan 2 ini ya, ini dan ini begitu, mencakup pertanyaan pemantik yang baik, kemudian ada mengelompokkan berdasarkan gaya belajar, tetapi keduanya ini kurang memberikan elemen kreativitas dalam presentasi yang mana itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang E, modifikasi 2 dan 3 saja begitu ya. Nah, modifikasi 2 dan 3 saja begitu. Meskipun ini ya, yang kedua itu ada pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Kemudian yang ketiga itu ada presentasi yang kreatif dan menarik begitu ya. Nah, keduanya ini ya, tanpa pertanyaan pemantik yang efektif begitu, diskusi mungkin tidak akan sekuat jika ditambahkan dengan pertanyaan kritis. Jadi
kombinasi untuk modifikasi 1 dan 3 ini adalah yang paling tepat Bapak Ibu untuk meningkatkan efektivitas model pembelajaran TPS karena menggabungkan elemen penggalian pemahaman yang mendalam dengan kreativitas dalam presentasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor soal 20. Ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share atau TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa efektivitas model pembelajaran TPS dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti karakteristik siswa, kemudian keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran TPS, dan juga ada dukungan dari pihak sekolah. Nah, manakah kesimpulan yang paling tepat dari penelitian tersebut? A. Model pembelajaran TPS selalu efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA. Kemudian yang B, model pembelajaran TPS hanya efektif untuk siswa yang memiliki karakteristik tertentu, begitu ya. Kemudian yang C, begitu ya, efektivitas model pembelajaran TPS dapat ditingkatkan dengan menerapkan dengan tepat dan mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Opsi D, model pembelajaran TPS tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA. Lalu opsi E, model pembelajaran TPS lebih efektif untuk materi IPA dibandingkan dengan materi pelajaran lainnya. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk kesimpulan yang paling tepat terkait hasil penelitian tersebut, begitu ya? Apakah opsi A, apa opsi B, atau C, atau D, atau E, begitu. Silahkan Bapak Ibu diperhatikan terlebih dahulu untuk soalnya. Baik, untuk pilihan jawaban yang paling tepat terkait kesimpulan terhadap penelitian tersebut adalah yang C Bapak Ibu ya. Efektivitas model pembelajaran TPS dapat ditingkatkan dengan menerapkannya dengan tepat dan mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu, pernyataan ini ya, ini tuh mencerminkan temuan bahwa efektivitas model pembelajaran TPS itu tidak hanya bergantung pada model itu sendiri, tetapi juga ada beberapa faktor seperti tadi ada keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran TPS ya. Keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran TPS, kemudian adanya dukungan dari pihak sekolah. Nah, tak lupa juga tentunya ada karakteristik siswa, begitu ya, mengingat karakteristik siswa berdasarkan karakteristik siswa juga. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kondisi yang mendukung, efektivitas model ini dapat dimaksimalkan sehingga hasil belajar siswa pun bisa meningkat, begitu. Nah, opsi yang A ya, model pembelajaran TPS selalu efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA. Nah, Bapak Ibu, pernyataan ini tuh terlalu absolut ya dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Kemudian yang B, model pembelajaran TPS hanya efektif untuk siswa yang memiliki karakteristik tertentu saja. Nah, meskipun karakteristik ini dapat mempengaruhi efektivitas, pernyataan ini itu terlalu sempit Bapak Ibu dan tidak mempertimbangkan pentingnya penerapan dan dukungan. Seperti itu. Kemudian yang D ya, model pembelajaran TPS tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA.
Nah, ini justru bertentangan ya dengan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar meskipun ada variasi dalam efektivitasnya. Jadi ini malah lebih bertentangan begitu. Kemudian untuk opsi yang E ya, model pembelajaran TPS lebih efektif untuk materi IPA dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya begitu. Nah, pernyataan ini ya, ini tidak didukung dengan informasi dalam penelitian tersebut. Jadi tidak ada informasi ini begitu. Dan tidak mempertimbangkan juga bahwa efektivitas bisa saja berbeda-beda tergantung pada konteks dan pelajaran yang diajarkan. Jadi opsi yang C ini adalah yang paling tepat ya, bahwasanya opsi C ini merupakan kesimpulan yang paling komprehensif dan tepat berdasarkan temuan pada penelitian tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor 20 begitu. Baik, tak terasa videonya sudah terlalu panjang Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu bisa mendukung channel kami, bisa mengapresiasi kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita akan sambung untuk nomor soal berikutnya di video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kami akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Bapak Ibu, semoga sukses, semoga berhasil untuk UKP PBG-nya.